Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bril Handoyo dengan NPM 211 000004. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah penerapan hukum dengan mengenai penerapan hukum, fungsi, tujuan, dan langkah-langkahnya. Definisi penalaran hukum. Penalaran hukum adalah proses berpikir yang menggunakan prinsip logika untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan aturan hukum pada situasi faktual tertentu. Ini melibatkan analisis data, fakta, dan proposisi hukum untuk mencapai kesimpulan yang logis dan adil. Penalaran hukum sangat penting dalam praktik hukum karena membantu dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Terus ada fungsi penerapan hukum. Yang pertama ada identifikasi fakta, mengidentifikasi fakta relevan, membantu dalam mengidentifikasi fakta yang relevan dalam kasus hukum. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang dipertimbangkan dalam proses penerapan hukum. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah yang diperlukan untuk mendukung fakta. Ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti yang relevan dan memastikan bahwa data tersebut akurat dan lengkap. Yang ketiga ada analisis data, menganalisis data untuk menemukan pola atau hubungan antara fakta. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara berbagai elemen dalam kasus hukum, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang lebih akurat. Yang keempat ada penerapan prinsip hukum. Menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penerapan hukum melibatkan penerapan aturan hukum yang berlaku untuk kasus yang sedang dipertimbangkan. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan berlaku. Yang kelima ada penyimpulan keputusan. Menyimpulkan keputusan berdasarkan analisis dan penerapan prinsip hukum. Penalaran hukum yang digunakan untuk menyusun argumentasi hukum yang valid dan logis sehingga dapat dibuat keputusan yang tepat dan adil. Dan yang terakhir yang keenam, menghindari kesalahan logika. Menghindari kesalahan logika, penerapan hukum juga melibatkan penghindaran dari kesalahan logika seperti valensi. Hal ini memastikan bahwa argumentasi hukum yang digunakan adalah logis dan tidak mengandung kesalahan yang dapat mempengaruhi keputusan. Terus yang ketiga ada tujuan penerapan hukum. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 poinnya. Yang pertama ada mencapai keadilan. Penerapan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang adil, yang diambil adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Yang kedua ada kepastian hukum. Dengan menggunakan penerapan hukum, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum sehingga masyarakat dapat memahami dan memprediksi konsekuensi hukum dari tindak mereka. Yang ketiga ada efisiensi. Penerapan hukum membantu dalam menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang efisien dan efektif, menghindari proses yang berlarut-larut. Yang keempat ada pengembangan hukum. Melalui penerapan hukum, hukum dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dan terakhir, yang kelima ada perlindungan hak. Penerapan hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Terus ada langkah-langkah penerapan hukum. Di sini ada 6 poinnya. Yang pertama ada mengidentifikasi fakta relevan, membantu dalam mengidentifikasi fakta yang relevan dalam kasus hukum sehingga semua informasi yang diperlukan dapat dipertimbangkan. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung fakta sehingga dapat dibuat analisis yang lebih akurat. Yang ketiga ada menganalisis data dan untuk memalukan pola atau hubungan antar fakta sehingga dapat dibuat kesimpulan yang lebih logis dan valid. Yang keempat ada menerapkan prinsip hukum yang relevan dalam kasus hukum sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan berlaku. Yang kelima ada menyimpulkan keputusan berdasarkan analisis dan penerapan prinsip hukum sehingga dapat dibuat keputusan yang tepat dan adil. Dan terakhir yang keenam ada menghindari kesalahan.
Kesalahan logika seperti flange, sehingga argumentasi hukum yang digunakan adalah logis dan tidak mengandung kesalahan yang dapat mempengaruhi keputusan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.